Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Saya berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohani, Allahumma amin. Nah, pertama anak-anakku, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bahkan jika kita disuruh menghitungnya maka tidak akan mampu untuk menghitung. Wa idza ta'udu nikmati la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmatku, sungguh kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka dalam keadaan ini kita wajib bersyukur biqauli alhamdulillah. Nah, kali ini bersama saya Bu Elis Wahyu, masih dalam acara MPLS SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngrambi. Semoga anak-anakku tetap semangat ya. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anakku, materi kali ini adalah pembinaan mental beragama. Nah, anak-anakku, semua agama di muka bumi ini adalah mengajarkan tentang kebaikan. Semua agama menyetujui tentang kebenaran, dan semua manusia pasti butuh sesuatu, yaitu butuh Allah, butuh Tuhan untuk menyandarkan segala keluh kesahnya. Nah, anak-anak, di dalam Islam sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan yang tidak mengetahui suatu apapun. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu semua dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kalian bersyukur. An-Nahl ayat 78. Jadi seperti itu anak-anak, manusia dilahirkan dari perut ibu itu tidak mengetahui suatu apapun. Manusia yang baru lahir itu atau bayi itu bisanya nangis, nangis dan nangis. Maka di situ Allah memberikan modal. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, yang ketiga adalah hati. Nah, semua itu Allah berikan supaya kita mau bersyukur. Nah, anak-anak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu atau syarat menuntut ilmu. Nah, di dalam Islam menurut Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu ada syaratnya anak-anak. Itu ada 6 syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dzakaun, artinya kecerdasan. Yang kedua hirsun atau tamak. Yang ketiga ijtihadun atau sungguh-sungguh. Yang keempat bulgotun atau bekal. Yang kelima mulazamatul ustadi atau kebersamaan dengan
guru. Dan yang keenam adalah tulus zaman atau waktu yang lama. Nah, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari 6 syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama, menuntut ilmu itu dibutuhkan, yang pertama adalah kecerdasan atau bahasa Arabnya zakaun. Kecerdasan itu macam-macam ya. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan religius juga ada. Nah, tapi kecerdasan di sini maksudnya adalah tidak harus ber-IQ tinggi. Kecerdasan itu bisa digali anak-anak, yaitu dengan membaca, dengan mendengar, dengan berdiskusi, membaca buku, membaca berita dan apapun. Kecerdasan itu bisa digali. Nah, itu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah hirsun. Artinya tamak. Menuntut ilmu dibutuhkan rasa antusias yang tinggi. Tamak atau bahasa Jermannya itu geragas ilmu. Geragas ilmu. Jadi harus semangat, harus antusias, harus keponya tinggi. Jadi tidak boleh malas, tidak boleh sok pintar dan sebagainya. Harus berantusias, bersemangat tinggi. Itu maksudnya hirsun terhadap ilmu. Yang ketiga adalah ijtihadun, sungguh-sungguh. Menuntut ilmu itu butuh kesungguhan. Kalau pepatah Arab itu manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka berhasillah ia. Nah, kita juga harus mencontoh para ilmuwan yang terdahulu. Ilmuwan Islam banyak sekali, ada Ibnu Sina, Ibnu Rus, ada Ibnu Batuta. Kalau di Indonesia ada Pak Habibie, ada Pak Soekarno, banyak sekali ilmuwan dalam Islam maupun ilmuwan di Indonesia. Jadi mereka juga mempunyai kesungguhan yang luar biasa. Ya. Penelitian yang lama, yang panjang, sehingga menghasilkan suatu disiplin ilmu. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah bulghotun atau bekal. Menuntut ilmu harus mempunyai bekal. Bekalnya apa, anak-anak? Kalau di masa dulu sebelum corona, kalau masuk sekolah, anak-anak harus sarapan dulu misalnya, atau minta izin kepada bapak ibu cium tangan. Wah, itu adalah bekal yang luar biasa, karena ridho orang tua itu adalah ridho Allah. Ridhollahu fi ridhol walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Keridhaan Allah adalah keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah. Sebaliknya, kemarahan orang tua adalah kemarahan Allah juga. Jadi kalau dari rumah sudah salim, cium tangan bapak ibu, sudah sarapan, nah di situ sudah mengantongi ridho Allah, maka sudah siap menerima pelajaran dari bapak ibu guru. Nah, yang kelima adalah mulazamatul ustadi. Syarat menuntut ilmu yang kelima adalah kebersamaan bersama guru. Ini adalah penting. Nah, menuntut ilmu meskipun ada ya ilmu yang tidak memakai guru pun bisa. Tapi dalam ilmu-ilmu tertentu, ilmu agama misalnya, dan ilmu yang lain sangat dibutuhkan kehadiran guru, sehingga kalau terdapat kesalahan atau ketidakpahaman
kita bisa langsung bertanya kepada guru. Makanya harus dekat kepada guru supaya lebih mudah menerima pelajaran. Kemudian kalau dekat pada guru, santun kepada guru, insya Allah ilmunya pun menjadi berkah. Nah, yang terakhir adalah tulus zaman. Menuntut ilmu dibutuhkan waktu yang lama. Seperti kalian ya anak-anak, sekolah dari kecil, dari TK, SD, SMP, nah sekarang sudah mulai menginjak SMK. Jadi menuntut ilmu tidak bisa dilakukan secara instan, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi membutuhkan kesabaran dan kesungguhan yang luar biasa. Nah, anak-anak, itu ada 6 syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Nah, pesan Bu Elis, jadilah siswa yang cerdas, jadilah siswa yang pintar dan santun. Nah, alhamdulillah kalau kalian mampu menjadi siswa yang pintar dan santun. Nah, tetapi kalau tidak mampu menjadi siswa yang pintar dan santun, maka cukuplah menjadi siswa yang santun. Nah, maka siswa yang santun itulah yang membanggakan kedua orang tuamu, juga dambaan seluruh masyarakat. Nah, anak Tuan Bu Elis, jika kalian ingin ilmumu menjadi ilmu yang berkah, maka tipsnya yang pertama adalah taat dan hormat kepada orang tua. Yang kedua, taat dan hormat kepada bapak ibu guru. Maka insya Allah ilmumu menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat di dunia maupun akhirat. Mungkin itu dari Bu Elis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jaga iman, jaga imun, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berlalu sehingga kita segera bisa bertatap muka, bisa menuntut ilmu di SMK kita tercinta ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.